Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara Bincang Santai. Kali ini kami atau saya Wajimat ditemani oleh rekan atau sahabat saya, yaitu Al-Ustadz Bubun Farhabun SPDI. Nah, Al-Ustadz Bubun Farhabun SPDI ini beliau adalah sebagai Ketua Bidgar atau Bidang Garapan Pendidikan Persis Jabar. Nah, Ustadz Bubun Farhabun, selamat datang dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat Persis Jabar, karena beliau itu sebagai Ketua Bidgar Pendidikan PW Persis Jabar, tentu saja kali ini bincang santai yang kita bawakan adalah mengenai masalah pendidikan menurut Islam. Nah, selanjutnya untuk lebih fokus untuk kelanjutan bincang santai kita, maka kami meminta atau mohon pada Al-Ustadz untuk menyampaikan pengantar. Untuk itu kami persilakan, Ustadz. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Terima kasih Wa Jimat atas undangannya saya. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi sebagai Bidgar Pendidikan Persis Jawa Barat. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan di Jawa Barat ini, terutama pendidikan Persis, itu sangat luas sekali pembahasannya. Karena kalau kita lihat, pendidikan itu kan sebuah metode bagaimana membentuk karakter manusia yang lebih baik. Jadi pendidikan seperti itu. Nah, pendidikan itu unik kok ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan yang formal saja. Jadi pendidikan itu ada 3 sebetulnya. Ada yang disebut dengan pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, jadi ada pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Nah, termasuk tingkatannya juga. Ya, tingkatnya juga sama. Seperti itu. Jadi tingkatan pendidikan itu kan bermacam-macam. Iya. Gitu ya. Dari mulai PAUD ataupun PAUD sampai tingkat perguruan tinggi kan itu ada sepertinya. Seperti itu. Nah, jadi pendidikan itu perlu konsep. Ya, perlu konsep yang dengan konsep itu tadi bisa membentuk karakter manusia yang baik. Betul. Ya. Jadi karakter manusia yang baik itu seperti apa? Karakter manusia yang baik kan pasti berbeda-beda. Betul. Ada baik menurut A, baik menurut B. Baik duniawiyah dan juga baik ukhrawiyah. Nah, di Persis, pendidikan itu berupaya agar baik dunia dan juga baik akhirat. Iya. Sehingga perlu ada konsep, Pak. Perlu ada konsep agar pendidikan itu baik di dunia dan juga baik di akhirat. Hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat dalam bentuk pendidikan. Betul. Nah, kalau bicara tentang konsep, mungkin konsep itu kan bisa berbeda-beda. Pendidikan secara umum atau pendidikan secara Islam lah. Kalau sebut saja, Persis kan bergerak di dunia pendidikan, tapi pendidikan seperti apa? Nah, untuk konsep itu sendiri, kami lebih fokus lah ke masalah Islamnya gitu. Jadi kalau untuk konsep secara Islam itu kira-kira seperti apa, Ustadz? Ya. Jadi sebetulnya banyak konsep itu ya. Banyak konsep pendidikan secara Islami. Tapi yang saya akan coba bahas di sini ada 4 konsep. Ada 4 konsep pendidikan dalam Islam. Pertama, konsep tarbiyah. Kemudian yang kedua, konsep taklim. Kemudian yang ketiga, konsep ta'dib. Dan yang keempat adalah konsep tadris. Jadi 4 konsep dalam dunia pendidikan Islam.
ya, tarbiyah, taklim, kemudian takdib dan juga tadris. Ini Ya, itu keempat konsep itu apakah masing-masing atau harus bersinergi ketika kita di operasionalnya, apakah keempat-empatnya itu dipakai? ya. Jadi konsep ini semuanya bisa disinergikan sebetulnya, karena memang pada prinsipnya konsep ini adalah konsep bagaimana tadi tujuan utama Iya, dari pendidikan betul. itu bisa tercapai dengan 4 konsep ini. 4 konsep tersebut. Ya, Nah, 4 konsep tersebut itu tadi disebutkan oleh Ustadz, konsep tarbiyah, taklim, takdib, dan takdris. Nah, tadris. takdris. Bolehkah Ustadz menjelaskan masing-masing dari konsep tersebut? Ya, yang pertama konsep tarbiyah. Nah, konsep tarbiyah. Jadi tarbiyah itu kalau secara bahasa pendidikan kan, Pendidikan, ya. bidang tarbiyah kalau di PPKSS itu ya. Nah, secara bahasa yang namanya tarbiyah itu kan berbagai macam arti sebetulnya, Pak. Ya. Betul, ya. Ada yang mengartikan tarbiyah itu adalah tumbuh. Ada yang mengartikan tarbiyah itu adalah membina. Ada yang mengatakan tarbiyah itu adalah memelihara. Nah, jadi konsep tarbiyah itu adalah bagaimana agar pendidikan itu yang pertama itu adalah pertama mengasuh dulu, Pak. Jadi pendidikan itu pertama mengasuh. Setelah mengasuh memelihara, kemudian membina. Dan ketika sudah tercapai semuanya, maka pendidikan itu akan berkembang. Itu asal katanya seperti itu. Artinya kalau di sini mengasuh, memelihara dan sebagainya itu kondisi di rumah sehari-hari mulai dari kita lahir, dari kemudian balita dan seterusnya itu termasuk tarbiyah itu. Tarbiyah. Oh iya. Jadi tarbiyah itu tadi kan sebutkan saya di awal sebutkan bahwa yang namanya pendidikan itu kan formal, informal juga non formal. Oh, yang di rumah itu termasuk informalnya. Yang di rumah itu informal. Informal, betul. Jadi pendidikan informal itu di rumah. Kalau non formal mungkin lembaga non formal. Kalau formal yang seperti kita lihat seperti MTS ataupun aliyah dan sebagainya, SMA gitu ya. Nah, itu yang tarbiyah. Kemudian yang taklim, takdib dan tadrisnya bagaimana, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua adalah taklim. Setelah konsep tarbiyah, mengasuh, membina, kemudian memelihara pendidikan, maka perlu adanya taklim. Karena pendidikan itu adalah ilmu. Jadi tidak mungkin kita bisa membina, bisa mengasuh dan sebagainya kalau tidak didasari oleh ilmu itu sendiri. Makanya pendidik kalau di kita itu tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan, ya. Kalau yang di formal itu kan perlu ada ilmu. Semua jenjang. Jadi ya semua konsep tadi, semua baik itu informal, non formal dan sebagainya perlu ilmu. Di rumah tangga saja kan perlu ilmu, kumaha ngasuh budak, bagaimana mengasuh anak, memelihara dan sebagainya, Pak, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama al-asma'a. Jadi Adam ketika pertama kali ke bumi itu kan ketika pertama kali diajarkan oleh Allah asma'a. Diajarkan, Pak. Alama diajarkan. Karena alama alim itu kan mengajarkan. Nah, yang namanya mengajarkan itu kan konsep ilmu seperti itu. Harus ada guru, harus ada murid. Sehingga orang bisa untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Nah, itu di apa tadi? Taklim. Kemudian konsep takdib. Nah, takdib sama tadris. Oh ya. Kemudian yang ketiga, konsep dalam dunia pendidikan itu adalah konsep takdib. Jadi setelah mengasuh, membina, perlu ada ilmu untuk itu agar bisa dibina pendidikan itu supaya bisa berkembang. Kemudian proses yang selanjutnya adalah takdim. Apa itu takdim? Dari kalimat adaba yu'adibu. Adaba yu'adibu itu beradab, manusia beradab. Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Gitu. Jadi adab itu apa? Karakter, betul. Akhlak. Jadi ilmu dunia pendidikan itu bukan hanya supaya anak didik itu ataupun peserta didik itu ataupun dunia pendidikan itu menjadi berilmu, bukan hanya itu. Yang paling penting adalah punya adab, ya. Karena seringkali orang begini, ada kata-kata seperti ini, ilmunya tinggi tapi akhlaknya, gitu kan. Ilmunya tinggi tapi akhlaknya, sehingga ada istilah begini, kedepankan dulu akhlak daripada ilmu, kan gitu ya. Kunci dari segala
Nah, gitu. Iya. Ya. Jadi orang yang berilmu itu harus beradab. Iya, iya. Harus beradab. Karena apa? Karena kalau tidak beradab bagaimana, Pak? Betul, ya. Ya. Pintar tapi tidak punya adab ya susah juga kan. Gitu. Jadi pintar hal-hal yang lain, gitu. tanda kutip. Ya. Betul. Ya, itu yang disebut dengan adab itu. Iya. Jadi konsep takdib harus punya adab yang namanya pendidikan itu. Harus beradab lah. Iya. Jadi dapat dikatakan kunci dari keberhasilan pendidikan adalah tercapainya adab atau akhlakul karimah yang baik. Nah, kalau misalnya menilai keberhasilan suatu pendidikan itu tentu awalnya adalah akhlak itu tadi, karena Ustadz tadi bilang adalah masalahnya adalah karakter. Nah, artinya di sini kadang-kadang yang kita lihatlah ada seseorang yang menjadi pintar setelah mengikuti pendidikan atau sekolah sampai tinggi, tapi adabnya atau akhlaknya dalam tanda kutip kurang baik lah, itu artinya. Artinya di sini ada harus kesatuan di antara ketiga itu ya Ustadz ya. Betul. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah umum kadang-kadang masalah akhlaknya ya bukan kurang diperhatikan, tapi sedikit gitu disampaikan atau diajarkan atau dilatihkan atau diingatkan kepada mereka-mereka itu. Nah, oke, jadi artinya ketiga konsep tadi itu harus bersinergi ya. Tapi tadi kayaknya sepertinya ada 4 ya. Yang satunya apa tuh Ustadz? Ya. Yang satunya? Yang satu itu tadris. Tadris ya. Dari kalimat darosa. Darosa itu kan kita sering dengar madrasah ya. Dari kalimat darosa. Itu kan darosa itu secara bahasa memang artinya itu mengulang. Ya, secara bahasa apa? Bahasa makna. Betul, ya. Bahasa. Kemudian ada juga yang mengartikan mengajar, ada juga yang mengartikan belajar. Jadi tadris seperti itu. Tapi umumnya yang namanya tadris itu kaitan dengan pengulangan. Pengulangan. Ketika ayat pertama kali turun surat Al-Alaq itu kan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Diulang lagi. Jadi maksudnya apa? Yang namanya pendidikan itu harus diulang. Harus diulang. Ya. Belajar harus diulang. Bahkan guru pun harus terus mengulang ilmu, harus belajar dan sebagainya. Karena kalau tanpa diulang, itu kadang kita kan lupa. Iya betul. Jadi kan jalmi mah gitu. Iya, sama dengan kalau kita mau menghafal surat-surat yang itu ya. Kalau tidak diulang-ulang malah lupa. Ya, sering banyak lupanya lah. Iya betul. Nah, jadi fungsi pengulangan itu untuk mengingatkan. Kalau kita lihat di Al-Quran, banyak sekali kalimat-kalimat pengulangan. Pengulangan, ya betul. Mengapa? Saya baca di beberapa tafsir sebutkan, mengapa ada pengulangan? Karena kadang manusia itu tidak memperhatikan itu. Jadi kadang manusia itu tidak memperhatikan apa yang oleh Allah digariskan itu. Iqra, baca. Apalagi di Quran yang lain kan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu beberapa kali kan. Ya, betul. Di surat Ar-Rahman itu kan sampai 32 kali. Ini menunjukkan bahwa mengapa harus diulang, karena seringkali manusia itu lupa. Ya, ilmu itu seperti itu. Ilmu itu kadang orang itu lupa kalau tidak digunakan. Betul, ya. Jadi keempat konsep itu, konsep tarbiyah, mengasuh, kemudian konsep ilmu belajar, tadris, madrasah, ya, takdib, dan harus diulang. Kalau di pesantren PRTS itu kan ada kalau dulu itu ada pelajaran adabiyah, ada pelajaran akhlak mahfudoh, Wak. Iya. Seperti gini, al-adibu mahbubun. Iya. Itu diulang terus si anak itu supaya bisa. Diulang terus. Iya. Nanti hafal. Setelah besar dia pasti bakal hafal. Al-adibu mahbubun, yang berbudi dicintai. Nubager dipikaresep gitu kan. Oh, Wak. Iya. Kalau dilihat di sini bahwa kita bicaranya adalah masalah konsep dalam Islam, tetapi kalau kita melihat bahwa konsep dalam Islam itu apakah ini sejalan juga dengan konsep yang di sekolah-sekolah umum lah, atau katakanlah konsep dari pandangan umum, kira-kira emang sejalan seperti itu? Sama saja, Pak, sebetulnya sama saja. Jadi sama saja. Jadi konsep pendidikan itu, baik itu Islam ataupun umum, sebetulnya sama. Sama. Cuman mungkin bobot
dalam pelajaran yang berbeda-beda gitu Betul ya. ya. Kalau misalkan di pelajaran umum itu kita lihat bagaimana, berapa persen pelajaran agamanya. Kan 2 jam pelajaran dalam Dalam minggu satu itu. minggu itu ya. Ya, kalau di pesantren di lembaga-lembaga Islam mungkin berbeda. Tapi semuanya itu harus mengacu kepada sana. Pelajaran sekolah umum. Memang tarbiyahnya ada, harus dibina pendidikan itu kan, harus diasuh. Kemudian taklim juga sama. Yang namanya pendidikan umum pun harus Betul, ya. mencari juga ilmu ya sama. Kemudian akhlak itu. Sehingga kan kemarin kalau kita lihat di dunia di pelajaran umum itu kan ada istilah kurtilas ya. Kurikulum 13 13 itu ya. kan Itu yang terbaru ya? Kurikulum terbaru, bukan? terbaru itu Merdeka sekarang. Oh, iya iya iya. Itu sebelum ada Merdeka ada kurtilas itu sebetulnya sudah mengarah kepada bagaimana pembentukan karakter. Sama Iya, sebetulnya. iya. Supaya anak itu menjadi anak yang baik gitulah. Kemudian tardis diulang. Memang seperti itu. Sama konsepnya itu sama. Jadi artinya di sekolah umum ataupun di sekolah Islam itu sebetulnya kalau dilihat itu ya konsepnya ya mengacu ke sini juga. Ya, mengacu gitu juga. Hanya mungkin masalah di kurikulum atau silabus itu yang bisa berbeda-beda. Silabus saja Nah, berbeda-beda. kalau dikaitkan sekarang nih, dikaitkan dengan kondisi sekarang kan ini lagi bapak-bapak, ibu-ibu atau para orang tua nih sedang sibuk-sibuknya untuk mencari sekolah. Nah, sebetulnya kalau menurut pendapat pribadi saya itu ya sebagusnya ya kalau mau dilihat ya kayaknya nih lah kalau kita melihat tadi kalau kunci keberhasilan itu adalah masalah akhlak. Jadi pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah Islam itu sebetulnya itu lebih bagus. Kalau mendapat pendapat Ustadz bagaimana itu? Apakah memang pada saat sekarang ini kondisi sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren khususnya di Persis itu gimana Ustadz? Minat dari Bapak Ibu atau para orang tua sekarang ketika mencari sekolah? Ya, jadi kalau saya lihat seperti inilah. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi bahwa ketika keluaran umum itu akhlaknya jelek, keluar pesantren itu akhlaknya baik, tidak kan? Tidak Walaupun bisa dilihat kalau ada tawuran itu saya tidak pernah membacanya. Pesantren Persis tawuran gitu seperti itu. Ya kan tidak juga. Tidak juga. Kita bisa menjadi seperti Ya, itu karena pasti tujuan dari sekolah itu kan sama sebetulnya. Betul. Supaya ketika si anak didik keluar itu kan punya akhlak yang baik sebetulnya, bukan hanya pintar saja. Nah, jadi itu sebetulnya Pak ya. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan lah ini bagus ini tidak. Sebetulnya sama juga. Mau ke umum, bahkan saya pun keluaran sekolah umum ya, Pak. sama seperti saya. Saya bukan keluaran pesantren Pak ya. Nah, tapi takdir Allah saya mengurus pesantren di Jawa Barat gitu ya. Barat ya. Nah, dan dengar-dengar Jawa Ustadz kan itu di MUI juga aktif ya? Aktif saya di MUI. Oh, ya. Jawa Barat juga. Oke, terus Ustadz. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya silakan mau kemana saja sekolah, asal memang perlu ada konsep tadi. Mau umum mau apa? Ketika konsep tadi dijalankan, ketika si anak tersebut keluar dari lembaga itu, pasti akan membentuk karakter yang baik, akhlak yang baik gitulah. Akhlak yang baik. Nah, apalagi misalkan sekarang lihat bagaimana pesantren-pesantren Persis terutama itu sudah hampir tutup semuanya. Oh, udah pendaftarannya sold out. Sudah sold out. Bahkan dari tahun kemarin sudah banyak yang sold out ya. Itu menunjukkan bahwa minat masyarakat ke pesantren itu banyak. Karena ketika keluar dari pesantren itu kan sekarang itu bisa melanjutkan mana saja ya. Bahkan beberapa lulusan pesantren Persis itu ada yang diterima di perguruan tinggi yang bagus lah di Indonesia gitu Pak. Betul ya. Keluar ada yang masuk ITB dan sebagainya. Itu jadi si masyarakat itu sudah mengerti bahwa pesantren itu di samping akhlaknya juga diperhatikan, keluarannya pun ketika masuk ke perguruan tinggi yang umum itu bisa diterima itu Pak. Tapi kalau kita lihat nih ya, ini secara pandangan pembicaraan di masyarakat bahwa konon katanya
kurang berhasilnya atau kurang baiknya, tanda kutip ya, kurang baiknya pendidikan itu masalah sumber daya untuk tenaga pendidik sendiri. Apa betul itu ada artinya untuk tenaga pendidik di Indonesia secara umum lah. Kalau di Persis sendiri mungkin bisa dikatakan kita fokus ke Persis sendiri. Tenaga pendidik itu emang sangat kurang atau memang gimana? Ya sebetulnya tenaga pendidik itu kan banyak Pak ya. Banyak. Karena kalau kita lihat tenaga pendidik itu kan kalau di umum itu kan ada yang PNS, ada yang honorer kan. Betul, ya. Jadi sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak ya. Banyak ya. Sebetulnya banyak. Cuman mungkin barangkali keterbatasan sekolah itu menerima tenaga kependidikan karena bisa jadi masalah dana dan sebagainya. Ya sama di Persis juga sebetulnya banyak sekali ada yang pesantren yang kekurangan guru, ada pesantren yang kekurangan murid gitu. Oh gitu. Ada juga. Ada juga ya. Ada sebetulnya ada juga. Ya, nah itu kan perlu perhatian juga dari semua pihak gitu ya, terutama kalangan pendidikan di Persis itu ya. Atau mungkin tidak merata Ustadz antara tenaga pendidik di sebuah kota yang cukup besar sama tenaga pendidik di tempat yang lebih masuk lah atau terpencil gitu. Bisa seperti itu ya. Bisa. Jadi kan orang itu kan kalau di dunia pendidikan Persis kan orang itu misalkan pesantren pasti orang berbondong-bondong, bahkan betul, ya. Tadi sebutkan sebelum sekolah unggulan, pesantren unggulan pasti ada juga ya. Itu tahun kemarin saja untuk tahun sekarang sudah tutup tahun kemarin. Iya betul. Nah jadi sebetulnya itu. Jadi tinggal bagaimana pesantren itu membuat program yang bagus. Walaupun misalkan di pelosok di mana, ketika programnya bagus, orang pasti akan datang ke sana, Pak. Betul ya. Jadi orang akan datang ke sana. Nah, itu perlu ada sumber daya yang baik. Yang sumber daya tersebut itu dihasilkan dari proses yang tadi, Pak. Sumber daya di sini lebih diutamakan sumber daya manusianya ya. Karena kan orang selain sumber daya ada sumber dana dong. Sumber dana. Seimbang lah. Prasarana dan sarana. Karena orang para orang tua melihat di sekolah itu ya gitu, gedungnya bagus, sarana prasarannya bagus ya. Oke. Jadi begitu ya Ustadz ya. Jadi kita telah bicarakan tadi masalah tentang konsep pendidikan secara Islam. Ada 4 konsep yang tadi disebutkan oleh Ustadz, yaitu konsep tarbiyah, taklim, takdib, dan tadris. Tetapi tentu saja sahabat Persis Jabar, kalau kita ingin mendalami masalah konsep ini, tentu saja bagi mereka-mereka yang bergelut di bidang pendidikan ya sudah pada tahu semua. Tapi untuk kita ya mungkin penjelasan dari Ustadz itu kurang banyak lah. Tapi ya waktu juga kan kita tidak bisa berbicara di sini terlalu banyak. Jadi untuk itu sebagai close statement lah, gitulah kata penutup dari Ustadz untuk kondisi atau bukan kondisi masalah sekarang ini yang bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua yang termasuk juga sahabat Persis Jabar yang punya anak-anak mencari atau malah ada yang belum dapat, yang udah dapat sekolah di sekolah umum maupun di pesantren. Tetapi dari penjelasan dari 4 konsep yang tadi Ustadz sebutkan, mohon untuk close statement-nya atau kata penutup dari Ustadz, mangga. Ya, jadi dunia pendidikan itu perlu perhatian semua pihak, bukan hanya dari tenaga pendidikan di sekolah saja, tapi semua pihak, masyarakat dan sebagainya, agar dunia pendidikan di kita, terutama di Persis itu lebih maju, ya, lebih berkembang dan juga diakui oleh semua pihak. Itu barangkali itu ya. Oke, iya. Jadi juga kami ada himbauan katanya untuk keluarga besar Persis ya, kalau bisa menyekolahkannya di sekolah Persis juga lah itu. Demikian Ustaz. Ya, sahabat Persis Jabar, demikian tadi telah kita simak bersama bincang santai kami. Saya Wajimat dan Ustadz Bubun Parhabun SPDI selaku Bidgar Pendidikan PW Persis Jabar, dan telah kita kupas secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sahabat Persis Jabar. Dan kita akhiri acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.